Ya. Materi dari Zoom hari ini, nah materi dari Zoom hari ini nanti semuanya nanti akan saya upload di YouTube. Jadi untuk kalian yang pengen melihat materi ini lagi atau teman-teman kalian yang tidak bisa ikut Zoom, nanti bisa melihat kembali melalui YouTube. Gitu ya. Oke, hari ini kita belajar apa? Hari ini karena pelajaran TJBL yang kemarin itu one sudah selesai, hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang jaringan nirkabel. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa ini. Saya akan menjelaskan beberapa perangkat yang ada di wireless, ya. Tapi sebelum memulai pembelajarannya, ya, di sini ada sedikit kata-kata yang bisa dipakai untuk patokan, ya, patokan untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik. Kata-kata ini juga saya pakai sebagai pedoman saya supaya saya kedepannya menjadi lebih baik juga. Nah, kata-katanya apa? Kata-katanya ada ini. Kata-kata mutiara. Upgrade your skill, upgrade your life. Maksudnya apa? Halo? Maksudnya apa? Upgrade your skill itu maksudnya adalah menambah kemampuan. Skill kan kemampuan. Upgrade kan berarti meningkatkan. Upgrade your skill berarti meningkatkan kemampuan. Upgrade your life. Meningkatkan mutu hidup. Intinya seperti itu. Nah, jadi ketika kalian pengen hidup kalian menjadi lebih baik ke depannya, ya, lebih baik ke depannya. Misal saya jadi siswa tahun depan, 2 tahun lagi kalian sudah menjadi seorang pengusaha atau seorang karyawan. Kalian harus mengupgrade your skill. Jadi upgrade your skill, upgrade your life. Ya. Terus materi untuk pembelajaran saya itu enggak usah banyak-banyak. Hari ini nanti kita belajarnya sedikit saja. Kita belajar tentang perangkat-perangkat yang sering digunakan pada jaringan. Ya. Perangkat-perangkat yang sering digunakan itu sebenarnya ada banyak sekali. Ya, merek-mereknya ada banyak sekali. Bahkan yang disebut satu persatu dalam acara Zoom ini ya, di acara Zoom ini tidak akan selesai. Ya, perangkat yang pertama. Ini adalah perangkat yang paling banyak beredar di pasaran. Namanya adalah access point TP-Link. Ya, TP-Link itu bentuknya seperti ini tak kasih bawah. Bukan saya. Ini contohnya access point TP-Link. Ya, yang ini dipakai untuk di indoor. TP-Link juga ada banyak macam-macamnya. Yang ini contoh yang saya bawa, ini dipakai untuk indoor. Dia ada antenanya satu. Nah, fungsi antenanya ini digunakan untuk menyebarkan sinyal WiFi. Ya, terus untuk akses point indoor ini biasanya ini harusnya kalian kalau di sekolah praktek men-setting ini. Kemarin kan juga udah pernah saya kasih website untuk membuka settingan-settingan akses point TP-Link juga. Nah, di akses point TP-Link ini di dalam kardusnya itu biasanya ada dua perangkat, dua benda. Ya. Yang pertama adalah akses point-nya sendiri, yang kedua adalah ini, adaptor. Ya. Untuk kalian yang biasanya ngecas, ya, aja ngomong iki das-dasan charger. Ya, aja ngomong iki das-dasan charger. Karena dia punya nama, namanya adalah adaptor. Ya, dia fungsinya merubah arus listrik dari AC menjadi DC. Ya, karena akses point ini dia menggunakan listrik DC. Ya, halo? Halo? Halo?
Masih dengar? Dengar ya? Dengar ya? Oke, lanjut ya. Ya. Ya, oke. Oke, terus untuk akses point indoor ini, di depannya itu dia ada beberapa indikator. Yang pertama ini adalah indikator power. Nah, ini kita no tombol apa indikator power. Jadi ketika akses point ini hidup, dia bisa di sini dia nanti akan berwarna hijau. Terus ada lagi setting, ada lagi ini untuk indikator ketika port Ethernet-nya terkoneksi dengan internet. Ya, terus ada lagi wireless. Nah, yang terakhir ini ada gambar gembok, ini dipakai untuk WPS. WPS itu salah satu security yang digunakan di jaringan netkabel. Ya, lebih detailnya besok-besok saya jelaskan. Ya, terus di belakang ini ada tombol power. Nah, ini ada port untuk power. Nah, jadi port adaptor tadi yang ini powernya masuknya di sini. Ya, terus ada port Ethernet LAN, ya, konektornya RJ45. Nah, kalian ingat. Terus ada tombol WPS. Nah, ini untuk security wireless-nya. Jadi ini misal tiba-tiba merasa wireless ada banyak yang pakai, terus pengen pengen nge-kick atau apa, bisa pencet ini. Terus ada tombol reset. Tombol resetnya ini di dalam. Jadi kalau mau mereset harus pakai full file. Ya. Nah, ini untuk akses point indoor. Settingnya udah. Nah, terus ini contoh yang detailing ya. Selain akses point indoor, karena fungsi dari akses point kan dia mengirimkan sinyal wireless. Selain akses point indoor, ada juga akses point outdoor. Nah, ini contoh untuk akses point outdoor. Dia ketika dibuka, ini ada buka dulu. Nah, buka dulu. Ini bentuknya kayak apa nih? Kayak setrika. Nah, dia bentuknya cuma kotak panjang. Ya, dan di sekelilingnya kelihatan bersih. Nah, di sekelilingnya kelihatan bersih, tidak ada apa-apanya. Terus kalau untuk akses point outdoor, ya, biasanya kalau ditaruh di luar dia kan enggak pakai kabel listrik. Kenapa enggak pakai kabel listrik? Di sini untuk akses point outdoor itu dia akses point outdoor ini kelihatan gini ya. Ini dia LAN-nya itu digunakan juga sebagai sumber listrik. Jadi tidak perlu kabel listrik yang panjang untuk mencapai akses point ini. Ya, terus ini ada tombol reset sama seperti akses point indoor tadi. Terus ada GND ya. Ini digunakan untuk GND sama ini biasanya GND itu biasanya dipakai untuk ground. Yang ini dipakai untuk antena. Karena akses point outdoor juga bisa di-include antena juga. Ya, terus yang lain-lain lagi ini di sini di belakang ini ada indikatornya. Ada LAN, ada power, ada wireless signal strength. Nah, access point itu sebenarnya fungsinya tidak hanya untuk mengirimkan sinyal, tapi bisa juga
pakai untuk menerima sinyal. Nah, sorry, ini ada tambahan dikit ya. Ini namanya PoE. Fungsinya dia menyatukan antara arus listrik dan arus internet jadi satu. Makanya di sini ada satu power ya, ada satu slot power dan ada dua slot RJ45. Sini tertulisnya PoE dan LAN. Yang LAN itu biasanya masuk ke sumber internet, yang PoE itu mengarah ke akses point. Akses point-nya akses point yang ini tadi. Ya, jadi lewat ini baru ke sini. Ini contoh saja ya. Contoh. Oke, akses point itu tidak hanya digunakan untuk mengirim sinyal, tapi bisa juga digunakan untuk menerima. Nah, kenapa bisa digunakan untuk menerima? Misal, contoh gini, untuk transferring data, ketika kalian sebagai user, kalian kan ketika kalian pakai wireless, kalian kan sebagai user, kalian menerima. Nah, akses point ini juga sama. Dia juga bisa menerima dan mengirim. Pakai HP kalian lah. HP kalian kan bisa dipakai untuk tethering. HP kalian kan bisa dipakai untuk tethering. Ini juga bisa. Nah, ini bisa digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal. Jadi misal dari titik A, misal titik A itu SMK Tunas misalnya, kalian dari rumah pengen menerima sinyal, pakai akses point juga. Nah, ini bisa digunakan. Ya, untuk nama tekniknya nanti mungkin di pertemuan yang akan datang saya jelaskan. Ya. Terus selain TP-Link ada juga Cisco. Nah, di SMK Tunas ada lab Cisco. Untuk akses point yang bermerek Cisco di SMK Tunas cuma punya satu, ada di lab. Tidak bisa saya bawa ke sini karena bentuknya yang sangat besar. Terus ada lagi tenda. Merek tenda ini jarang digunakan. Kalau di SMK Tunas tidak pakai merek tenda, kita seringnya pakai TP-Link. Terus yang terakhir ada Mikrotik. Ya. Mikrotik ini sebenarnya bukan akses point saja. Nah, Mikrotik ini sebenarnya adalah sebuah router. Jadi fungsinya lebih banyak ketimbang akses point biasa. Nah, ini contoh Mikrotik. Di sini tertulis router board. Nah, ini Mikrotik. Untuk bentuk fisiknya, nah, Mikrotik di dalam kardusnya itu biasanya ada dua benda, ya. Yang satu adalah adaptor, ya, adaptor. Terus yang kedua adalah mikrotiknya itu sendiri, seperti ini bentuknya. Ada macam-macam bentuk untuk mikrotik ini, tapi kebetulan yang saya bawa yang bentuknya seperti ini. Ini ya, ini mikrotik. Mikrotik, kalau di mikrotik itu tidak ada antenanya. Nah, karena fungsi dari mikrotik itu sebenarnya adalah fungsi router, yaitu membagi jalur bandwidth atau memanajemen jaringan supaya lebih teratur. Ya, sini mikrotik ini punya 4 port, ya, terus ada 2 indikator, indikator power sama user. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui usernya ini internetnya ini jalan enggak, dipakai apa enggak. Itu biasanya kedeteknya ada di user ini. Terus ada tombol reset di bawahnya. Ini tombol reset. Terus bawah lagi ada untuk powernya. Nah, ini bentuknya sama seperti cas-casan HP kalian. Ya, fungsi dari benda-benda ini kalau mikrotik dia tidak hanya menyebarkan, bisa dipakai untuk bisa dipakai sebagai akses point. Tapi mikrotik juga bisa digunakan untuk memanajemen jaringan. Gitu ya. Halo? Halo, halo? 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 Tidak ada suara nih?
Coba di unmute dulu. Di unmute dulu. Kedengeran nggak suaranya dari tadi? Ya kedengeran. Tapi Denger. agak Agak putus-putus. Nah, agak putus-putus ya. Ya enggak apa-apa. Kuota kalian kan yang dari Kemendikbud sudah sampai 50 giga. Nanti bisa dipakai untuk nonton YouTube lagi. Ya, untuk Mikrotik ini dia fiturnya lebih banyak. Sebenarnya semester ini kalian nanti harusnya mendalami tentang setting Mikrotik. Cuma karena ada masalah kendala dengan corona, ya kalian belum bisa belajar. Bismillah.